Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering melihat benda-benda berbentuk lingkaran seperti kaset, jam, permukaan uang koin, ban, bola, dan masih banyak lagi. Pada gambar 1, 2, dan 3, yang manakah merupakan gambar lingkaran? Nah, jadi yang merupakan lingkaran adalah gambar nomor 1. Untuk mengetahui konsep lingkaran lebih lanjut, kalian bisa melihat dan menyimak video penjelasan berikut ini. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, dari pengertian tadi, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep lingkaran. Pada gambar di samping terdapat kumpulan titik-titik. Kemudian, apabila kita mengambil sembarang titik pada kumpulan titik tersebut, yaitu titik A, maka jarak A terhadap P sepanjang PA. Demikian juga untuk sembarang titik yang lain, seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa jarak titik A, B, C, D, E, F terhadap titik P selalu sama, sehingga dapat diperoleh jarak PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD sama dengan PE sama dengan PF, dan jarak tersebut disimpulkan dengan huruf R, yaitu jari-jari. Untuk titik tertentu, P disebut sebagai pusat lingkaran. Berdasarkan penjelasan saya tadi, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Kumpulan titik-titik inilah yang disebut sebagai lingkaran, yang dapat digambarkan dengan garis lengkung tertutup seperti gambar berikut. Titik tertentu tadi disebut sebagai pusat lingkaran, dan jarak yang dimaksud adalah jari-jari. Bagian atau unsur-unsur lingkaran. Jadi, dalam lingkaran terdapat 10 unsur. Yang pertama, titik pusat. Yang kedua, jari-jari. Yang ketiga, diameter. Yang keempat, busur. Yang kelima, tali busur. Yang keenam, apotema. Yang ketujuh, juring. Yang kedelapan, tembereng. Yang kesembilan, sudut pusat lingkaran. Dan yang ke-10, sudut keliling lingkaran. Kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu titik pusat lingkaran. Jadi, titik pusat lingkaran itu merupakan sebuah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Nah, jadi biasanya penulisan titik pusat lingkaran itu menggunakan huruf kapital, seperti huruf P besar. Nah, jadi berdasarkan gambar di samping, titik pusat lingkaran pada lingkaran tersebut yaitu titik P. Yang kedua, jari-jari lingkaran. Jadi, jari-jari lingkaran adalah suatu ruas garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan garis lengkung lingkaran. Nah, jadi pada gambar di samping, jari-jari lingkarannya adalah garis lurus PD. Yang ketiga, diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan dua titik garis lengkung yang melewati titik pusat lingkaran. Dapat disimpulkan bahwa panjang diameter adalah 2 kali lipat panjang jari-jari lingkaran. Sehingga pada gambar lingkaran di samping, diameternya adalah garis lurus dari titik A ke B, yaitu garis lurus AB. Yang keempat, busur lingkaran.
Jadi, busur lingkaran adalah garis lengkung pada tepi lingkaran yang menghubungkan dua titik. Jadi, pada busur lingkaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, busur besar, dan yang kedua, busur kecil. Jadi, disebut sebagai busur besar jika panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan busur kecil jika panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, jadi pada gambar di samping, busur kecilnya adalah garis lengkung AC, sedangkan busur besarnya adalah garis lengkung CBA. Unsur yang kelima yaitu tali busur lingkaran. Nah, jadi tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik garis lengkung, namun tidak melalui titik pusat lingkaran. Jika perhatikan gambar di samping, garis lurus AC adalah tali busur lingkaran. Unsur yang keenam yaitu apotema lingkaran. Jadi, apotema lingkaran adalah garis terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Jadi, garis lurus PD adalah apotema lingkaran. Yang ketujuh, juring lingkaran. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Sehingga juring pada lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis lengkung BC, garis lurus PC, garis lurus PD. Yang kedelapan, tembareng lingkaran. Tembareng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, jadi pada gambar di samping, garis lengkung AC, garis lurus AC adalah tembareng lingkaran. Yang kesembilan, sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat lingkaran. Terdapat dua jari-jari PA dan PC. Perpotongan PA dan PC lah yang dinamakan sudut pusat. Jadi, sudut pusat lingkarannya adalah sudut APC. Yang terakhir, sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk karena perpotongan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Terdapat tali busur AE dan tali busur AC. Perpotongan tersebut yang dinamakan dengan sudut keliling lingkaran, yaitu sudut CAE. Luas lingkaran dan keliling lingkaran. Yang pertama, luas lingkaran dengan rumus L sama dengan Pi kali R kuadrat atau L sama dengan Pi dikali D per 2 dikuadratkan. Keterangannya, L adalah luas lingkaran, Pi sama dengan 3,14 atau 22/7, R adalah jari-jari lingkaran, dan D adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama mengenai luas lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebesar 14 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Pembahasan. Diketahui jari-jari lingkaran atau R adalah 14 cm. Ditanya, berapakah luas lingkaran tersebut? Jawab, L sama dengan Pi dikali R kuadrat. L sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. L sama dengan 22/7 dikali 196. L sama dengan 616 cm kuadrat. Jadi, luas lingkaran adalah 616 cm kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua tentang luas lingkaran. Apabila diketahui sebuah lingkaran memiliki luas
2464 cm², berapakah diameter lingkaran tersebut? Pembahasannya, diketahui luas lingkaran atau L sama dengan 2464 cm². Ditanya, berapakah diameter lingkaran tersebut? Jawab, luas lingkaran atau L sama dengan Pi dikali D per 2 dikuadratkan. Jadi, 2464 sama dengan 22/7 dikali D kuadrat per 4. Kemudian 2464 sama dengan 22D kuadrat per 28. Jadi kita kali silang, jadinya 22D kuadrat sama dengan 68.992. Kemudian D kuadrat sama dengan 68.992 per 22. Jadinya D kuadrat sama dengan 3136. Kemudian kita akarin, jadinya D sama dengan akar dari 3136 sama dengan 56. Jadi panjang diameter lingkaran adalah 56 cm. Yang kedua, keliling lingkaran. Dengan rumus K sama dengan Pi dikali D atau K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Keterangannya, K adalah keliling lingkaran, Pi sama dengan 3,14 atau 22/7, R adalah jari-jari lingkaran, dan D adalah diameter lingkaran atau 2 kali dari jari-jari lingkaran. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama tentang keliling lingkaran. Diketahui suatu lingkaran mempunyai keliling sebesar 66 cm. Berapakah diameter lingkaran tersebut? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Diketahui K atau keliling lingkaran sama dengan 66 cm. Yang ditanya, berapakah diameter lingkaran tersebut? Oke, dijawab. Jadi kita menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu K sama dengan Pi dikali D. Kemudian 66 sama dengan 22/7 dikali D. Kemudian kita kali silang, jadinya D sama dengan 66 dikali 7 per 22. Jadi hasil dari diameternya sama dengan 21 cm. Jadi diameter lingkaran adalah 21 cm. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua tentang keliling lingkaran. Pak Andi memiliki sebuah mobil yang panjang jari-jari ban mobil tersebut sebesar 21 cm. Saat mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 200 kali. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Oke, kita masuk ke pembahasan. Diketahui jari-jari dari ban mobil tersebut atau R sama dengan 21 cm. Dan banyaknya putaran ban mobil atau N sama dengan 200 kali. Yang ditanya, berapakah jarak yang ditempuh mobil? Oke, kita masuk ke pembahasan jawabannya. Kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi dikali R. Jadi, K sama dengan 2 dikali 22/7 kali 21. Jadi, K sama dengan 132 cm. Karena kita mencari jarak yang ditempuh mobil, maka kita kalikan keliling dengan jumlah dari putaran ban mobil. Jadi, jarak yang ditempuh mobil sama dengan K kali N. Kemudian, 132 dikali 200. Jadi, 26.400 cm atau 264 meter. Jadi, jarak yang ditempuh mobil adalah 26.400 cm atau 264 meter.